Sobat pasti ingat video di tahun 2019 ketika baru pulang dari Tianjin, di mana sebuah perusahaan kimia terbesar di Tiongkok mengundang Bosman ke sana. Sekedar mengingatkan dalam cerita terdahulu yang mana keluarga Bosman yang Wong Deso ini punya lab kecil, juga punya sebuah perusahaan pemurnian logam di sebuah kota kecil di wilayah Jawa Timur. Kerennya kalau bahasa asing keluarga di kampung itu secara temurun kami adalah keluarga blacksmith kali ya, atau pandai besi istilah Indonesianya. Mbah-mbah dulu turun temurun memang pengrajin tosan aji atau pengrajin keris. Namun bukan keris sakti yang ada warangan dan sejenisnya, hanya keris biasa untuk pajangan atau dipakai di acara pernikahan. Juga sebagai pembuat pacul, pembuat parang dan sejenisnya. Pastinya derajatnya belum empu atau pakar wesi, belum, hanya tukang. Secara temurun, kami juga dari dulu dikenalkan dengan istilah sumuruping geni atau nyalain api. Karena mengerjakan hal-hal yang berbau metal, pasti memerlukan api yang panasnya tinggi. Bukan hanya mengenal api, ya mainan api ya dari kecil. Mulai dari yang ditiup, dipompa, menggunakan bahan arang, hingga saat ini menggunakan gas. Bahkan yang terbaru pakai flash atau kilatan api. Selain pandai besi, ada kebiasaan yang baru dibangun oleh kakak saya, yaitu memisahkan mineral-mineral diurai sampai yang terkecil, dipisahkan atau di-crack. Salah satu yang beliau crack adalah lithium, Li. Jumlahnya tidak besar, namun benda ini kami jual ke dua perusahaan di Eropa. Sudah lama kami lakukan, mungkin lebih dari 20 tahun, yang jumlahnya kecil juga. Entah bagaimana tahu-tahu benda ini ada di tangan perusahaan besar kimia di Tiongkok, TCC, Tianjin China Chemical. Mereka meminta kita menyuplai ke TCC, di mana kita pun bertanya untuk apa lithium itu. Dijawab untuk power bank rumah. Sahabat semua tahu pasti bahwa baterai pakai lithium. Baik baterai itu untuk mobil, laptop, HP, dan lain sebagainya. Berbahan nikel lithium kobalt atau lithium ferrofosfat. Ya pakai lithium intinya. Jadi posisi lithium itu sangat vital. Baterai sebagai unsur penyimpan energi ditambah teknologi fusi, maka energi yang dikemas di dalam bersama motor generator kecil, di mana hukum fisika mengatakan fungsi energi masuk pasti sama dengan energi yang disimpan, pasti sama dengan energi yang dikeluarkan. Yang mana hal ini kita ubah sedikit. Kita tingkatkan outputnya dengan teknik fusi. Energi yang masuk 10 bisa dinaikkan 100 kali lipat dan disimpan lebih lama. Untuk itu semua, salah satu mineral yang dibutuhkan adalah lithium. Nah, perusahaan milik BUMN Tiongkok, TCC, mendapatkan tugas dari negaranya untuk mencari pengganti energi listrik berbasis batu bara atau fossil oil itu untuk mereka membuat power bank khusus untuk rumah berbahan baterai. Mereka berencana membuat power bank untuk rumah yang hanya di charge 2 jam namun bisa menghasilkan daya selama 24 jam menggunakan power bank. Jadi kalau biasanya bayar listrik mungkin sebulan 1 juta untuk daya listrik 3.300 watt di perumahan, sekarang jadi hanya pakai 20%-nya saja untuk mencharge dengan hasil sama 3.300 watt. Oke, jadi apa yang mau diinformasikan Bosman kali ini? Sebagai kesimpulan kunjungan ke Tianjin tersebut adalah pihak TCC meminta lithium kita dikirim juga untuk pabrik mereka di Tiongkok. Namun kakak saya memutuskan boleh dengan syarat pabrik power banknya berada di Indonesia, yang mana produksinya untuk tanah air Indonesia terlebih dahulu. Kira-kira mereka harus menyediakan sebanyak 10 juta unit untuk rumah di Indonesia terlebih dahulu, baru untuk Tiongkok. Hal ini ditolak dengan keras oleh mereka. Mereka harus membangun pabrik di Tiongkok dan itu kejar tayang. Produksinya untuk rumah di Tiongkok terlebih dahulu. Itu target mereka. TCC mengemban tugas berat. TCC mendapat tugas negara di mana kebutuhan energi nasional Tiongkok 50%-nya untuk kendaraan, sisanya untuk manufaktur dan energi perumahan. 85% bahan baku energi mereka impor. Agar mereka menjadi independen energi negara Tiongkok tersebut, agar tidak tergantung banyak dengan minyak bumi dari Timur Tengah dan batu bara dari Indonesia serta Australia, maka setidaknya perumahan di Tiongkok bisa menggunakan power bank ini. Dengan adanya power bank ini, bahkan kalau tidak menggunakan listrik berbasis minyak bumi, maka mereka menggunakan energi sinar surya atau solar. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Tiang listrik, kabel listrik, transmisi, gardu akan hilang dan akan menjadi perubahan di dunia energi listrik perumahan di Tiongkok secara drastis. Ini game changing skenarionya. Karena mereka memiliki teknologi fusi tersebut, mereka pede melanjutkan tanpa lithium kita. Namun mereka pasti punya sumber lithium yang lain. Namun sekali lagi, kita sebaliknya, kita punya mineral, namun belum ada teknologi fusi dan motor generator yang mumpuni, maka kita belum bisa mandiri energi. Ini yang buat kita tertantang dan kita akan buktikan. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini listrik PLN di Indonesia menggunakan batu bara yang terbanyak. Hampir 60% pembangkit listrik Indonesia adalah berbasis batu bara. Selain batu bara merusak lingkungan, maka batu bara dalam jangka panjang akan musnah juga. Selain lingkungan hidup menjadi tandus dan panas bumi meningkat terus, di mana batu bara dan fosil oil adalah perusak 50% yang menyebabkan bumi semakin panas saat ini. Hingga saat ini,
Dunia yang katanya mau menjadi hijau kembali dengan menggunakan energi terbarukan, melepas batu bara, ternyata semuanya omong kosong. Apalagi perang di Ukraina terjadi yang kemudian menyebabkan Eropa menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara gara-gara dibatasi sumber energi asal Rusia oleh Rusia ke Eropa. Semua ini makin membuat dunia runyam. Climate change tidak terelakkan yang membawa dunia semakin panas dan banyak bencana alam. Maka bisa dikatakan kalau teknologi ini kita miliki, yaitu power bank untuk rumah, apa yang terjadi di Indonesia? Akankah juga terjadi game changing? PLN bisa ruginya bertambah besar. Pastinya juga penyuplai batu bara yaitu para oligarki semuanya bisa bangkrut. Mungkinkah hal itu terjadi? Tidak mudah, Ferguson. Oligar pasti melawan. Tapi dasar Sontoloyo, maka usaha untuk membuat energi baru untuk perumahan ya tetap kita jalankan. Kita tetap cari cara, kita tetap berusaha. Dan setelah 3 tahun berkutat, setelah ribuan kali mencoba di mana setelah 1 tahun lebih produk ini kita jalankan, kita tes skala lab, kita tes secara pilot produk, ternyata benar. Produk power bank untuk rumah ini akhirnya siap untuk komersial. Produk ready dan sebentar lagi kita akan melakukan soft openingnya. Ada 2 model bisnis dan macam alat energi ini nantinya kita akan pasarkan. Alasan pertama adalah karena belum mass production, maka harga jual dan harga pokok penjualan belum menemukan titik critical mass-nya, maka harganya belum bisa murah. Jadi 2 model bisnis ini jadi pilihan. Pertama adalah 100% alat ini kita jual dan harganya kami yakin hanya bisa dibeli oleh kalangan ekonomi A. Harganya berkisar 45 jutaan dan Anda tidak bayar listrik seumur hidup, garansi 15 tahun. Jadi kalau Anda biaya listrik di rumah setiap bulan 1,5 juta untuk listrik 3.300 atau 5.000 watt, maka setiap tahun Anda harus membayar ke PLN adalah 18 juta rupiah setahun. Dalam 2,5 tahun harga power bank rumah tersebut lunas terbayar. Model bisnis mesin kedua, harga baterainya 9 jutaan dengan daya 3.300, 5.500 dan setiap bulan bayar jasa pengecasan. Berapa biaya listrik tersebut kira-kira? Kira-kira adalah 50% dari harga bulanan Anda. Katakan Anda biasa membayar 1 juta rupiah, maka Anda cukup membayar pulsa charging 500.000 sebulannya. Anda akan on terus listriknya. Sebelum kita meluncurkan produk ini, maka informasi ini kita sebarluaskan. Karena kita semua tahu 100% produk ini pasti akan perang dengan PLN batubara. Perang dengan PLN sesungguhnya perang dengan oligarki yang menyuplai batubara ke PLN. Itu sesungguhnya sih. Walaupun alat ini meringankan hingga 50% biaya listrik bulanan masyarakat, namun oligarki tidak akan mendiamkan alat ini beroperasi dengan mulus. Pasti akan dihalangi dengan berbagai cara termasuk menggunakan buzzer. Juga peraturan dimainkan mereka walau kita tahu anggap saja bahwa ini listrik adalah seperti pakai genset. Ada aja pasti nanti yang akan mereka lakukan agar tidak lancar power bank ini di pasaran. Bayangkan nantinya kalau ini benar-benar jalan, batu bara mereka tidak terpakai lagi. Inilah mengapa kita yang penantang globalis dan oligarki ini berangkat unjuk kekuatan dengan people power. Yuk kita gandengan tangan untuk membuat negara kita menjadi independen energi, utamanya energi kebutuhan rumah tangga. Kita tidak lagi bergantung impor, kita tidak lagi bergantung pada negara lain. Inilah masa kita mendukung produk anak bangsa sendiri. Sahabat, kita akan melakukan soft opening ini di Solo segera untuk menunjukkan kita bangsa yang mampu berdikari dan mampu berdaulat energi.